Perkenalkan, nama saya Rido. Kali ini saya akan menjelaskan ide program dari kelompok yang kami buat. Pertama-tama, hal yang melatar belakangi pembuatan program pada praktikum kali ini yaitu untuk mengimplementasikan penggunaan VHDL sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh permasalahannya adalah implementasi lampu lalu lintas. Pada praktikum kali ini, kami membuat program pengatur lampu lalu lintas dengan mengimplementasikan VHDL dengan mekanisme FSM atau Finite State Machine, Memory Block, dan sedikit aritmatika. Program ini memiliki fungsi untuk mengatur simpang 4 yang masing-masing simpangannya terdapat satu lampu lalu lintas. Setiap lampu lalu lintas memiliki 4 lampu. 4 lampu tersebut adalah lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, dan lampu pejalan kaki. Dengan total lampu sebanyak 16 lampu. Perkenalkan, nama saya Rifki Hari Putranto. Kali ini saya akan menjelaskan FSM atau Finite State Machine dari program lalu lintas yang kami buat. Nah, yang pertama adalah state-nya. FSM yang kami buat mempunyai 6 state, yaitu idle, fase, param, next phase init, transition, dan run. Nah, state ini dibagi menjadi 2. Bagian pertama yang merupakan untuk konfigurasi program lampu lalu lintas, dan bagian kedua yang digunakan untuk menjalankan program lalu lintas. Nah, selanjutnya yaitu yang pertama ada state idle, yaitu state saat belum berjalan. Untuk menjalankannya, kita harus menginput pada variabel D ya dengan 0 atau 1. Nah, bila kita menginput 0, kita akan masuk ke state yaitu state fase. Pada state fase ini kita mengeset urutan lampu lalu lintas mana saja yang akan nyala. Nah, apabila count-nya belum 0, maka state fase ini akan terus loop. Nah, bila count-nya sudah habis atau sudah 0, maka akan lanjut ke fase param. Nah, pada fase atau state param ini kita menginput berapa lama sih lampu tersebut akan jalan. Waktu per fase ini kita set dalam angka 7 bit. Selain itu, kita juga mengeset kondisi setiap lampu yang diset dengan 17 bit angka. Nah, bila loop timer masih sama dengan 0 atau count belum sama dengan 0, maka state akan terus loop. Nah, pada saat count sudah 0 dan loop timer sudah 0, dan ya, jadi dua-duanya harus 0, maka akan kembali ke idle. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan program. Dengan menjalankan program, kita dapat lakukan dengan memasukkan 1 ke dalam D. Nah, dengan memasukkan D, kita akan masuk ke state selanjutnya, yaitu next phase init. Nah, kita program ini mengecek apa sih yang ada pada fase berikutnya. Nah, apabila ada fase berikutnya, maka akan mengambil informasi tersebut dan mengesetnya kepada 16 set lampu. Bila D sama dengan 0 dan count sama dengan 0, maka akan terus mengelup. Dan bila D sama dengan 0 dan count-nya sudah tidak sama dengan 0, maka akan lanjut ke transition. Dan yang ketiga, bila kita set D sama dengan 0 saja, maka akan kembali ke idle. Nah, pada state selanjutnya yaitu transition. Transisi yang dimaksud di sini adalah transisi dari merah, merah kuning, hijau, dan sebaliknya yaitu hijau, kuning,
dan ke yang merah. Dan bila nilai D sama dengan 0 dan loop timer belum sama dengan 0, maka akan loop kembali, atau clock timer tidak sama dengan 0, maka akan loop kembali juga. Bila kita memasukkan D sama dengan 1, maka akan kembali ke idle. Nah, input yang terakhir adalah D sama dengan 0 dan loop timer sama dengan 0 dan clock timer sama dengan 0. Bila kondisi tersebut terpenuhi, maka akan lanjut ke run. Yang terakhir adalah state run, yaitu fase aktif yang akan berjalan selama waktu yang ditentukan. Nah, FSM-nya adalah jika D sama dengan 0 dan count belum sama dengan 0 atau clock timer belum sama dengan 0, maka state ini akan terus mengelup kepada diri sendiri. Selanjutnya adalah bila ingin kembali ke idle fase ini atau ingin stop, state di sini harus D sama dengan 0 dan count sama dengan 0 dan clock timer sama dengan 0, atau bila kita set D ke sama dengan 1 saja, kita akan langsung mengstop program lampu lalu lintas ini. Sekian dan terima kasih. Oke, perkenalkan, saya Alvin Aldinata dari kelompok B1 akan menjelaskan program lampu lalu lintas yang telah kami buat. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya lampu lalu lintas ini diperuntukkan untuk simpang 4, di mana setiap sisinya memiliki 4 set lampu lalu lintas dan juga 1 set lampu untuk penyeberangan orang. Nah, di dalam entity ini terdapat port-port yang digunakan di dalam program ini. Ada port clock, ada port D. Nah, port D ini digunakan untuk jalur masuk setiap komen dan data atau parameter yang diperlukan. Dan pin reset digunakan untuk mereset lampu lalu lintas pada kondisi awalnya. Nah, di sini ada matriks yang isinya 12. Nah, setiap pin ini itu digunakan untuk menunjukkan lampu di setiap arahnya. Contohnya, RS itu menunjukkan lampu merah di arah lurus, YR menunjukkan lampu kuning di arah ke kanan, dan GT menunjukkan lampu hijau di arah putar balik. Nah, ini untuk setiap sisi, sehingga akan ada 4 set yang identik seperti itu. Nah, jadi ada 48 lampu yang digunakan. Nah, sebagai tambahannya terdapat 2 lampu lagi, yaitu 2 lampu untuk penyeberangan orang. Nah, di dalam arsitektur ini dijelaskan behavior atau bagaimana si programnya itu bekerja. Nah, di sini adalah deklarasi state. Ada 6 state seperti yang teman saya sudah jelaskan sebelumnya, dan pada inisialisasinya state-nya itu idle. Nah, di sini terdapat berbagai sinyal yang digunakan untuk sebagai sinyal sementara yang nantinya akan menghasilkan output yang diinginkan seperti itu. Nah, di sini pun kami juga memakai komponen lain, yaitu RAM 1 port. Nah, RAM 1 port ini kami inisialisasi dengan 256, maksud saya ukurannya 256 byte. Jadi, digunakan untuk menyimpan waktu setiap fase dan juga lampu mana aja sih yang menyala di setiap fasenya. Nah, di sini kami memport map memori yang digunakan. Nah, kemudian di sini barulah proses yang aslinya. Nah, di sini ada beberapa kasus. Ketika resetnya sama dengan 1, artinya berada dalam kondisi reset, maka ya akan dikembalikan pada kondisi aslinya, yaitu seperti ini. Tetapi ketika reset tidak dinyalakan, maka clock yang akan mempengaruhi semuanya. Nah, ketika idle, maka akan dilihat tuh D-nya bernilai berapa. Ketika D-nya bernilai 0, maka artinya user ingin mengkonfigurasi fase-fase dari lampu yang akan digunakan. Tetapi ketika D sama dengan 1, berarti user ingin memulai atau ingin merun konfigurasi yang sudah diterima sehingga lampu lalu lintasnya bisa berjalan. Nah, di dalam fase ini dimasukkan tuh bahwa yang konfigurasi yang ingin dimasukkan ini masuk ke dalam fase nomor berapa. Nah, fase ini terdiri dari 6 bit. Dan 6 bit ini ya berarti bisa 0 sampai 63 seperti itu. Nah, param ini menentukan 2 hal. Nah, 2 hal itu apa? Yaitu waktu untuk setiap fase, yaitu 7 bit, dan
lampu-lampu mana saja sih yang menyala? Dikarenakan ada 17 set lampu lalu lintas, maka ada 17 bit yang digunakan. Semuanya itu disimpan dalam RAM 1 port yang telah dipasangkan. Nah, kemudian ketika tadi di idle day sama dengan 1, maka program akan masuk ke sini, next phase init. Nah, program akan meload atau membaca entry di memori sesuai dengan urutan fasenya. Pertama toh pasti fase 0. Fase 0 dilanjutkan kalau udah selesai dijalankan fase 1, fase 2, fase 3 dan seterusnya. Ini yang menjadi tanggung jawab state next phase init. Nah, setelah state ini selesai, maka langsung kepada state transition. Nah, state transition ini akan mengubah kondisi lampu yang awalnya merah, ketika merah berubah menjadi hijau, transisinya adalah merah kuning. Ketika hijau berubah jadi merah, maka transisinya adalah kuning, seperti itu. Dan untuk pengguna jalan, merah ke hijau tidak ada perubahan, tapi hijau ke merah akan ada hijau kedap-kedip, seperti itu. Dan di state run ini, barulah akan dijalankan lampu lalu lintasnya sesuai dengan entry atau sesuai dengan parameter yang telah dikonfigurasi sebelumnya, yaitu lampu mana yang menyala di fase itu. Nah, baik di state next phase init, transition, maupun run, ketika pengguna sewaktu-waktu ingin menghentikan jalannya lampu lalu lintas, maka hanya tinggal memberikan sinyal 1 ke dalam perangkatnya. Kemudian akan dilanjutkan kepada penyalaan lampu itu sendiri di bawah sini. Ini adalah mapping dari sinyal sementara ke dalam sinyal outputnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan simulasi dari program ini. Oke, saya akan mensimulasikan lampu lalu lintas ini. Nah, dikarenakan belum ada konfigurasi yang telah diatur, maka saya juga akan memperagakan bagaimana cara mengatur lampu lalu lintas ini agar bisa berjalan. Nah, sebagai skenarionya, misalkan di fase pertama, lampu di sebelah utara akan hijau selama 1 detik. Di fase kedua, lampu sebelah selatan selama 2 detik. Fase ketiga, sebelah timur selama 3 detik. Fase keempat, sebelah barat selama 4 detik. Dan diakhiri di fase kelima, yaitu pejalan kaki selama 1 detik. Nah, untuk masuk ke dalam mode konfigurasi, D di state idle itu harus dikasih dengan 0. Oke, dia akan masuk ke dalam state fase. Nah, di state fase ini, kita definisikan nomor fase nomor berapa. Dikarenakan fasenya saat ini 1, ya makanya diatur dengan 0 semua. 6 bit, seperti itu. 5, 6, diakhiri dengan 1 clock. Nah, masuk ke dalam state param. Nah, di state param ini diatur 7 bit waktu untuk setiap fase dan 17 bit lampu yang menyala di fase tersebut yang dibagi ke dalam 3 byte. Nah, untuk byte pertama waktunya dulu dikatakan 1 detik, maka binernya adalah 1, sisanya adalah 0 sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bit berikutnya mengacu kepada pejalan kaki. Dikatakan tidak menyala, maka 0. Nah, 1 byte sudah selesai, diakhiri dengan 1 buah clock. Nah, untuk berikutnya karena yang menyala adalah utara, maka utara adalah 1 semua. Nah, berikutnya 4 bit berikutnya adalah untuk timur. Timur tidak menyala, 0 semua juga. Kali. Nah, byte kedua sudah selesai, diakhiri dengan 0. Diakhiri dengan 1 clock maksud saya. Nah, untuk selatan sama timur dikatakan tidak selatan sama barat maksud saya dikarenakan tidak menyala, maka 0 semua untuk byte berikutnya. Nah, untuk terakhir diakhiri dengan 2 bit, 2 clock gitu. Nah, untuk konfigurasi di fase kedua, ketiga, dan keempat dan kelima dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti yang saya lakukan sebelumnya. Saya akan melakukan secara cepat saja.
Oke, konfigurasi untuk kelima fase telah selesai dilaksanakan. Nah, sekarang waktunya untuk menjalankan apa yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Caranya adalah dengan menjadikan D sama dengan 1 saat state-nya idle. Sebentar saja, habis itu dinolkan kembali. Nah, bisa kita lihat di sini dia masuk ke fase namanya next phase init. Nah, di next phase init ini dia sudah berjalan, tinggal kita kasih clock branted saja dan D-nya sama dengan 0. Mari kita lihat saat program ini dijalankan dengan menggunakan run all. Nah, saya sudah coba untuk menjalankan programnya selama kurang lebih 23 detik dan berikut hasil dari program yang dijalankan. Saya akan mencoba membahas sedikit dari simulasi ini. Nah, jadi untuk setiap fase, state yang terjadi itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu ada next init phase. Nah, ini karena kecil banget, jadi nggak kelihatan. Ini karena saya zoom out. Nah, ini ada yang kedua, ada transition. Transition itu ada perubahan dari merah ke merah kuning ke hijau, atau dari hijau ke kuning ke merah. Kalau untuk perjalanan kaki, kalau dari hijau ke merahnya itu ada kedap-kedipnya hijaunya nanti. Nah, dan yang terakhir adalah run. Nah, run ini baru efek daripada fase itu terjadi seperti itu. Nah, di yang pertama kan kita tadi menginisialisasinya yang utara yang menyala kan. Nah, benar saja pada saat di run yang muncul adalah ini yang utara nih. Yang utara adalah hijau, sedangkan yang lain termasuk pejalan kaki adalah merah seperti itu. Nah, ini akan kondisi ini akan berlangsung selama 1 detik. Nih, transisi selama 2 detik dan ini selama 1 detik. Transisi selalu 2 detik. Nah, kemudian next init phase lagi untuk fase kedua. Kemudian transition lagi selama 2 detik untuk fase kedua. Nah, di fase kedua ini terlihat jelas bahwa perubahannya yang utara mulai kuning. Sementara yang selatan itu mulai merah kuning. Ini udah jelas sekali perubahannya. Nah, pada saat di run selama 2 detik, nah inilah yang terjadi, yaitu yang selatan akan hijau selama 2 detik seperti itu. Nah, kemudian transisi lagi untuk fase ketiga, yaitu yang menyala ada yang timur, yaitu yang ini. Nah, ini udah mulai merah kuning nih yang timur. Nah, habis itu pada saat di run 3 detik, nah baru yang timur hijau, yang lainnya merah. Nah, kemudian mulai dari detik yang ke berapa nih? 9. Dari detik ke 9 kan di run detik ke-12 ya. Dari ke-12 transisi lagi. Terjadi transisi selama 2 detik lagi, yang nyala adalah sebelah barat. Yang sebelah barat mulai merah kuning, yang sebelah timurnya itu kuning. Tuh. Nah, baru di run selama 4 detik, yang baratnya hijau, yang lainnya merah. Nah, sekarang giliran siapa? Itu pejalan kaki. Nah, semuanya merah dulu nih. Ya kan? Di sini yang baratnya kuning selama 2 detik. Nah, sementara si pejalan kaki udah mulai siap-siap nih. Nah, habis itu barulah pada saat detik ke-20, selama 1 detik pejalan kaki jalan. Pejalan kakinya jadi hijau nih, merahnya mati. Sedangkan untuk pengemudi kendaraan itu merah semua. Nah, siklus itu akan terus berulang sampai ketika program ini dikasih 1. Nah, kalau dikasih 1 nanti bakal kembali ke idle state, artinya sudah mati dan simulasi akan dimulai lagi dari awal.